Berikut adalah seekor siput dan sebuah jamur. Siput bergerak dalam lintasan lurus menuju jamur. Bagaimana menganalisa gerakan dari siput ini? Dalam hal ini, kita membutuhkan sistem koordinat dan alat ukur waktu. Pada waktu tertentu, siput mencapai titik tertentu. Kita bisa menandai posisi ini sebagai sebuah titik. Pada saat T sama dengan 0 menit, siput berada di X sama dengan 0 cm. Anggap saja panjang satu kotak adalah 1 cm. Pada T sama dengan 1 menit, siput berada di X sama dengan 4 cm. Pada T sama dengan 2 menit, siput berada di X sama dengan 8 cm. Pada T sama dengan 3 menit, siput berada di X sama dengan 12 cm. Dan seterusnya, hingga siput mencapai jamur. Menggunakan konsep dari tutorial sebelumnya, kecepatan siput pada segmen pertama adalah V1 sama dengan 4-0 per 1-0 sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen kedua adalah V2 sama dengan 8-4 per 2-1 sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen ketiga adalah V3 sama dengan 12-8 per 3-2 sama dengan 4 cm per menit. Semua segmen dalam jangka waktu yang sama memiliki kecepatan yang sama. Gerak seperti ini dikenal sebagai gerak lurus beraturan atau GLB. So, gerak lurus beraturan dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan Halo Soyes. Nah, untuk kali ini kita akan mengamati beberapa peristiwa mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk peristiwa pertama, silahkan Sobat IPA perhatikan bagaimana sih atau apa yang terjadi dengan siput tersebut. Adik-adik, sekarang kita amati pergerakan dari siput setiap menitnya. Nah, untuk menit yang pertama, kecepatan dari siput tersebut sama dengan 2 cm per menit. Setelah menit selanjutnya, yaitu menit kedua, kita perhatikan di video tersebut kecepatan dari siput sama dengan 4 cm per menit. Nah, setelah 3 menit, kecepatan dari siput tersebut sama dengan 6 cm per menit. Nah, untuk menit keempat sama dengan 8 cm per menit, dan untuk menit kelima kecepatan dari siput tersebut 10 cm per menit. Nah, lanjut untuk peristiwa yang kedua. Adik-adik, silahkan amati bagaimana sih atau apa yang terjadi terhadap mobil tersebut. Oke, adik-adik, perhatikan pada kondisi kedua. Nah, di sini terdapat 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Nah, untuk titik A dengan waktu 0 sekon atau 0 detik dengan kecepatan 0 meter per sekon. Nah, untuk titik B di sini dengan waktu 1 sekon, kecepatannya bertambah menjadi 2 meter per sekon. Nah, untuk titik yang ketiga yaitu titik C dengan waktu 2 sekon, kecepatannya bertambah menjadi 4 meter per sekon. Nah, untuk titik yang terakhir yaitu titik D dengan waktu 3 sekon, kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Nah, untuk peristiwa yang ketiga, adik-adik atau Sobat IPA, silahkan perhatikan bola tersebut ketika dilempar dari atas. Apakah yang terjadi terhadap bola tersebut? Oke, adik-adik, baik, perhatikan kondisi yang ketiga. Nah, pada detik 0, 1, 2, dan 3, setiap detiknya jarak tempuh dari bola tersebut semakin jauh. Nah, untuk kondisi yang keempat, adik-adik atau Sobat IPA, silahkan perhatikan apa yang terjadi terhadap bola tersebut ketika kita melemparnya dari arah bawah. Perhatikan setiap detiknya jarak tempuh dari bola tersebut semakin dekat.